S424. Halo! Sapa Nathan. Gendis yang sedang menata tanaman di halaman rumahnya menoleh bengis. Senyumnya dong, Tante. Ujar Nathan lagi. Senyumku mahal. Ketus Gendis. Nathan menggaruk dahinya. Aku beli, deh. Ujar Nathan lagi. Gendis berdiri dengan tangan kotor penuh tanah. Pergi sana, jangan ganggu istri orang. Ya, ampun. Aku udah baik ngasih tante minuman lo kemarin, masih aja dijudesin. Nathan berkata santai. Iya, terima kasih. Tapi bukan berarti kamu jadi seenaknya menggodaku. Suara Gendis melunak. Siapa yang menggoda? Sih, aku cuma menyapa. Kilah Nathan. Memang salah menyapa tetanggaku? Gendis mengerucutkan bibir. Enggak sih. Kalau ada kecoa lagi, jangan heboh sendirian. Panggil aku saja. Tawar Nathan. Kalau ada sesuatu yang rusak, keran air, genteng bocor, keramik retak atau apapun itu, panggil aku saja, ya. Tawar Nathan. Kamu tukang, ya? Apa saja aku bisa, menghibur hati seseorang juga aku bisa. Nathan lemah sudah di hadapan Gendis. Biasanya dia tak banyak bicara dengan seorang wanita di lingkungan rumahnya kecuali Sophie. Tapi dengan Gendis, Nathan merasa berbeda. Gendis mengerutkan kening. Siapa yang mau dihibur olehmu? Lalu maunya dihibur siapa? Memang hatinya sedang tidak baik-baik saja, ya? Tanya Nathan. Gendis mendelik Judas. Dia salah bicara rupanya. Tapi dia sebetulnya ingin membetulkan saluran pembuangan kamar mandi. Penghuni rumah sebelumnya tidak begitu merawat rumahnya dengan baik. Gendis takut kecoa, benar-benar takut kecoa. Sebetulnya tadi pagi ada kecoa di kamar mandi muncul dari saluran pembuangan kamar mandi. Cuma Gendis dengan gesit menyiram seluruh kamar mandi dengan cairan antiseptik, menghabiskan 1 botol sekaligus. Keren, bukan? 1 botol habis demi 1 kecoa. Nathan melihat keraguan di wajah Gendis. Sepertinya Gendis memang membutuhkan pertolongannya. Gak usah sungkan, Rara saja kemarin betulkan keran wastafelnya. Kalau mau ada yang dibetulkan, Tante bisa panggil aku dan Isadora. Kenapa manggil Dora? Tanya Gendis. Ya buat nemenin. Memang mau hanya berdua-dua saja denganku? Kalau ada suamimu memang boleh aku betulin sesuatu? Atau suamimu serba bisa sepertiku? Gendis termakan usulan Nathan. Saluran pembuangan kamar mandiku nggak begitu bagus. Apa kau bisa memperbaikinya? Tanya Gendis sedikit ragu. Oh, tentu bisa. Sudah kubilang aku serba bisa. Mau diperbaiki kapan? Sekarang? Aku panggilkan Dora dulu, ya? Nathan dengan penuh semangat berjalan cepat menuju rumah Dora. Kebetulan Dora sedang bersama Sophie di ruang tamu. Non Rara, apa boleh minta waktunya? Tanya Nathan. Untuk? Sahut Dora. Tante Gendis mau memperbaiki saluran pembuangan di kamar mandinya. Tapi tentu saja minta ditemani. Kalau hanya berdua, takut terjadi hal yang diinginkan. Sophie bengong. Nathan makin aneh di matanya. Sekarang? Tanya Dora. Iya, Non, sekarang. Nathan tampak begitu semangat. Ya udah, ayo. Kak Sophie ikut sekalian, yuk. Ajak Dora. Sophie tentu saja harus ikut. Dia merasa semakin aneh melihat Nathan yang menjadi lain. Seolah kepribadiannya berubah. Di rumah Gendis kini, Nathan sudah sibuk memperbaiki saluran pembuangan di kamar mandinya dengan tekun. Gendis sendiri malah sedikit cuek dan diam saja berpangku tangan di atas meja makan, sementara Sophie yang membuatkan minuman untuk berempat dan juga menyediakan camilan yang ada di kulkas Gendis. Ketiga wanita tersebut berbincang ringan seraya menunggu Nathan membetulkan saluran pembuangan. Setelah selesai,
Sophie menawari Nathan minum dan makan kue-kue basah yang sudah sejak tadi disediakan. Nathan mengangguk, tapi dia mengecek keran air di wastafel, mengecek teralis-teralis jendela juga membetulkan saluran pembuangan wastafel yang sedikit rusak tanpa diminta. Sophie tampak bengong, begitu juga dengan Dora. Kak Nathan perhatian sekali memeriksa semua rumah gendis. Batin Dora. Oke, kurasa akan aman. Jangan lupa pakai kamper di kamar mandi. Kecoa tidak suka bau kamper. Selain kecoa, apalagi yang menjadi ketakutanmu? Cicak mungkin? Nathan melihat lubang angin rumah gendis. Cicak tak mengapa, aku hanya takut kecoa. Sahut gendis. Nathan manggut-manggut. Dia melihat peralatan memasak gendis. Cukup lengkap ya peralatan memasakmu. Ujar Nathan. Iyalah, suamiku kan chef. Sahut gendis kurang bersahabat, padahal dia baru saja meminta bantuan Nathan membetulkan saluran pembuangan. Dora sampai harus menyikut lengan gendis demi untuk mengingatkan gendis agar bersikap lunak pada Nathan. Kapan-kapan boleh masak bareng. Ucap Nathan kalem. Siapa? Aku? Atau suamiku? Tanya gendis. Bareng tante gendis saja. Sahut Nathan pelan. Coba lihat aku baik-baik. Aku dan Dora itu seusia. Kenapa kamu panggil Dora Nona sementara kau panggil aku dengan panggilan tante? Kak Sophie saja kamu panggil kakak. Gendis protes. Nathan menoleh. Dora kecil dan imut, mirip adikku. Sementara tante gendis tinggi, seksi dan judes. Jadi ya, kalau mau dipanggil Nona atau kakak olehku jangan judes-judes. Jawab Nathan. Sophie sampai tersedak mendengar Nathan memuji gendis. Apa tadi dia bilang, gendis seksi? Oh, sungguh demi planet Neptunus, Nathan sudah kerasukan apa? Dora mengikik mendengar ucapan Nathan, sementara gendis semakin bengis wajahnya melihat Nathan. Esti, senyum, kek. Dari tadi itu muka kusut mulu. Bisik Dora. Tiap kali bertemu denganku Tante Gendis memang selalu judes, tapi aku suka. Ujar Nathan. Tentu saja ucapan Nathan makin membuat wajah Gendis menjadi suram, bengis, dan tidak bersahabat. Oke, ku minum airnya. Sekedar menetralkan perasaan gugup karena ditatap judes terus oleh yang minta bantuan. Nathan duduk di sebelah Sophie lalu menenggak habis kopi dingin buatan Sophie. Sophie terus menatap Nathan tajam. Begitupun dengan gendis. Hanya Dora yang melihat Nathan dengan tatapan bersahabat. Non Rara di rumahnya nggak ada yang harus dibetulkan lagi? Tanya Nathan. Udah beres, ada Kak Rangga sekarang. Suamiku juga mirip Kak Nathan, bisa benerin apa saja. Di rumah suka diajarin Mbak Sri CS atau yang lainnya. Jawab Dora. Selagi mereka berkumpul manja sore itu di rumah Gendis, terdengar deru mobil Dimas di halaman rumah. Gendis sudah tentu merasa panik. Kamu cepat pulanglah. Suamiku bisa salah paham ada kamu di dalam rumah. Usir Gendis pada Nathan. Tenang aja, Des. Kamu kan gak berduaan sama Kak Nathan, ada kita-kita di sini. Masa iya Dimas salah paham? Cegah Dora. Dimas sudah keburu masuk dan Gendis kalang kabut menyambut Dimas. Melepas blazer Dimas dengan gugup yang melenggang ke ruang makan. Hai! Sapa Dora pada Dimas. Dimas tersenyum renyah melihat Dora ada di rumahnya, tapi lalu surut saat melihat Nathan ada bersama Dora. Kak Nathan tadi abis benerin saluran pembuangan kamar mandi, kata Gendis pernah ada kecoa. Ucap Dora cepat sebelum Dimas melontarkan berbagai tudingan pada Nathan. Dimas memang tidak pernah bersikap bersahabat pada Nathan. Oh, ya? Terima kasih banyak, Bung. Ucap Dimas dengan lengkungan di bibir membentuk senyum kaku. Nathan mengangguk santai seraya mencicipi kue basah di depannya. Wow, ini kue buatan sendiri, kan? Rasanya legit.
puji Nathan. Iya, ini buatan Gendis. Kak Nathan nggak tahu ya kalau Gendis pun nggak kalah pintar memasak dari Dimas. Tukas Dora. Oh, ya? Benar-benar pas rasanya dan istimewa. Puji Nathan lagi sungguh-sungguh dan tentu saja sengaja dibumbui dengan ekspresi luar biasa untuk memancing reaksi Dimas. Demi apa Nathan melakukan hal itu? Ya, kalau gitu boleh nanti kita masak bareng-bareng. Aku kan nggak bisa masak, nah kalian bertiga jago masak, jadi seru kalau kita main masak-masakan bareng. Usul Dora dengan penuh semangat. Entah kenapa Dora pun ingin melihat reaksi Dimas. Enggak, siapa yang punya waktu masak bareng-bareng? Aku sibuk. Tepis Dimas. Ya udah, aku saja pengganti Dimas. Tukas Sophie disetujui anggukan Nathan dan Dora. Silakan kalian masak bareng tapi jangan di sini. Ucap Dimas pelan. Ya gampang, kita bisa masak di rumahku atau rumah Kak Nathan aja. Penasaran lo kita sama dapur Chef Nathan? Kekeh Dora tidak kalah debat dengan penolakan Dimas. Dimas tampak tak suka Dora tampak akrab dengan Nathan. Jangan sembarangan masuk rumah laki-laki lain tanpa izin suamimu. Rah! Ujar Dimas. Ya, aku pasti izin Kak Rangga, dong. Tapi pasti suamiku sih setuju-setuju saja. Lagian ke rumah Kak Nathan gak sendirian. Sama Gendis dan Kak Sophie. Jawab Dora. Aku gak ikut. Tukas Gendis seraya melirik Dimas. Tapi sungguh, Dimas tak peduli Gendis mau ikut atau tidak dengan usulan acara memasak orang-orang di depannya. Dia hanya tidak suka Dora dekat-dekat dengan Nathan. Dim, kamu hanya peduli padaku saja? Istrimu tak kamu pedulikan? Keterlaluan. Dora membatin. Ya sudah, aku permisi pulang. Mengenai acara masak bareng, atur saja waktunya. Semoga Tante Gendis juga bisa ikut. Nathan terang-terangan mengajak Gendis. Dim, memang aku terlihat seperti tante-tante, ya? Aku lo masih muda begini. Adu Gendis. Enggak, kamu memang masih muda. Cuma perawakan kamu memang tinggi, sintal dan seksi jadi. Gendis tersedak mendengar Dimas memuji untuk pertama kalinya. Aku seksi? Tanya Gendis. Dimas mengangguk. Iya, Tante Gendis memang seksi. Kalau pemiliknya tidak menjaganya dengan baik, dikhawatirkan akan banyak yang menawarkan diri jadi penjaganya. Nathan berucap tegas seraya berlalu dari rumah Gendis. Dimas memandangi kepergian Nathan dengan tatapan yang sulit diterjemahkan oleh Dora ataupun Gendis. Entah tatapan apa. Tapi Dora yakin dengan satu hal, Nathan tertarik dengan Gendis. Dim, akan kubuat dua pilihan untukmu. Menyadari sosok Gendis teramat istimewa atau merelakan Gendis untuk bisa dicintai dan dihargai oleh orang yang akan benar-benar menjaganya. Gendisku istimewa, Dim. Dia sahabat terbaikku dan sama sekali tidak pernah membenciku, meski dia tahu hatimu tidak bisa beralih dariku. Pernahkah kamu merasa cemburu Gendis didekati pria lain? Kalau tidak, akan kubuat seperti itu. Tapi Dora lalu menepuk dahinya berkali-kali. Astagfirullah, dosa nggak sih kalau aku deketin Kak Nathan sama Gendis? Ah, tak apa. Aku hanya ingin menyadarkan Dimas jika harta yang tak pernah dia anggap selama ini diinginkan oleh orang lain. Kamu kenapa, Rah? Tanya Gendis yang melihat Dora menggeleng berulang kali seraya menepuk dahinya. Gak apa-apa, Des. Itu, Kak Nathan orangnya cekatan dan segala bisa terus pandai mentreatment hati perempuan. Sahut Dora. Lelaki buaya, Rah, jangan pedulikan dia. Bagaimana kalau Kak Rangga tahu kamu memujinya? Tukas Dimas. Kalian belum tahu, ya? Coba saja tadi sebelum Kak Nathan pergi aku minta dia perlihatkan foto seorang gadis di dompetnya. Gadis itu mirip aku. Kak Nathan bilang, itu adalah mendiang adiknya. Makanya tiap kali melihatku, Kak Nathan selalu merasa kalau aku adalah Angelina,
mendiang adik Kak Neisen yang meninggal karena sakit. Tutur Dora. Sophie, Gendis dan Dimas akhirnya tahu kenapa Neisen selalu bersikap perhatian pada Dora. Bukan tertarik pada Dora melainkan karena Dora mirip dengan Angelina, adiknya Neisen. Dimas tampak terdiam. Entah apa yang dia pikirkan. Kamu mau makan sekarang? Tanya Gendis lemah lembut. Dimas menggeleng. Nanti saja. Aku pulang, deh. Yuk, Kak Sophie. Karangga juga bentar lagi pasti pulang. Ajak Dora menggamit paksa lengan Sophie. Sophie menuruti ucapan Dora lalu berpamitan pada Gendis dan Dimas. Des, jangan lupa bilang makasih sama Kak Neisen udah benerin saluran pembuangan. Pesan Dora mengingatkan Gendis. Gendis mengangguk kaku sembari takut-takut melihat Dimas. Di jalan, Sophie menegur Dora. Sayang, sepertinya ada yang aneh dengan lingkaran pertemanan kita. Aneh bagaimana? Kak? Gimana? Ya? Apa Dimas menikah dengan Gendis karena dijodohkan? Tanya Sophie. Dora menggeleng. Mereka pacaran dari SMP. Tapi kok aku lihat Dimas kurang begitu perhatian malah terkesan cuek pada istrinya, ya? Sophie memiringkan wajah. Perasaan Kak Sophie aja mungkin. Kekeh Dora belum mau terlalu terbuka pada Sophie. Neisen juga aneh, sepertinya dia sengaja mendekati Gendis. Tapi untuk apa, ya? Benar-benar tertarik atau? Bagaimana kalau Kak Neisen beneran suka sama Gendis? Kak Neisen pernah bilang, Gendis memang selalu galak padanya, tapi justru Kak Neisen merasa tergelitik. Dia biasa mendapat pemujaan dari kaum Hawa, tapi kali ini dijudesin mulu sama tante depan rumahnya. Kikik Dora. Kalau benar itu yang terjadi, Alsa dan paguyuban pemuja Neisen di perumahan ini bakal meneror Gendis secara Gendis itu istri Dimas. Wah! Sahut Sophie. Harus kubuat Gendis menghilang dari hidup Dimas sementara waktu. Apa Dimas akan merasa kehilangan? Aku juga harus bicara dengan Gendis mengenai rahasia Dimas dan sandiwara mereka berdua selama ini. Dora membatin seraya menggigiti bibir bawahnya. S425. Dora termenung di kamarnya, menatap rumah yang kemarin ditempati Daniel. Kini siang malam lampu di rumah tersebut selalu menyala. Senang rasanya melihat bunga-bunga hasil tanam Daniel mulai tumbuh dengan indah. Daniel merawat rumah kosong sebelah dengan tulus agar dirinya tidak merasa ketakutan. Mama Daniel kemarin bilang jika mereka memang membeli rumah itu. Kini, akan ada orang yang setiap seminggu 2 kali akan membersihkan seisi rumah serta merawat halaman depan juga belakang. Semoga operasimu berjalan lancar di sana, Kak. Desis Dora tersenyum sembari memejam dan merasakan semilir angin sejuk yang menerpa wajahnya. Rangga menelepon Dora jika pulang kerja akan sangat terlambat, mungkin jam 9 malam baru akan sampai rumah. Maka Dora pun segera memanggil Gendis untuk datang ke rumahnya. Kebetulan Dimas sedang ada acara di 2 stasiun TV sekaligus dan selalu saja pulang malam sudah 4 hari ini. Halo, Des. Ke rumahku, dong. Dora menelepon Gendis. Tanpa banyak bertanya, Gendis segera muncul di rumah Dora. Kita ke rumah Kak Neisen, yuk. Ajak Dora setelah Gendis muncul di rumahnya. Mau ngapain? Tanya Gendis suram. Minta makanan. Kekeh Dora. Kayak orang kekurangan makanan aja. Mau makan apa, sih? Ketus Gendis. Ya apa kayak gitu, masakannya enak. Waktu Karangga hilang di Turki, Kak Neisen sering kasih makanan. Gak kalah enak dari masakan kalian wahai para chef keluarga Dharma Wangsa. Ujar Dora. Kamu mau makan apa biar aku bikinin aja, deh. Ngapain harus ke rumah cowok itu? Gendis semakin tidak bersahabat. Kamu kenapa sih jutek mulu tiap dengar nama Kak Neisen? Selidik Dora. Gendis diam dengan dagu terangkat,
lalu menyalakan televisi. "Songong, sok ganteng pula. Laka memang ganteng," kikik Dora. "Tapi masih gantengan Rangga Kusuma Wangsa, sih." "Nah, iya, masih lebih ganteng Dimas suamiku juga," timpal Gendis. Dora menatap lekat sahabatnya itu. Gendis berkulit sawo matang, tidak seputih dirinya. Tapi wajah Gendis sangat eksotik, bibir penuh dan sensual, bulu mata lentik juga hidung bangir mencuat sempurna. Alis Gendis pun hitam melengkung bak semut beriring, menambah bagus sorot matanya yang tajam namun lembut. Dora selalu berpikir Gendisnya cantik, tapi kenapa Dimas tega menyakiti hati Gendis bertahun lamanya? Dora masih ingat dengan jelas beberapa teman pria yang menanyakan hubungan Gendis dan Dimas dulu saat masih sekolah. Betapa sulit mereka mendekati Gendis karena selalu saja bersikap ketus pada teman lelaki di sekolahnya. Terlebih, Gendis selalu dekat dengan Dimas nyaris di tiap kesempatan. "Kau anggap aku apa selama ini, Des? Sahabatmu? Tapi kenapa kau simpan lara dalam senyummu? Kebahagiaanmu selama ini ternyata semu. Kau dan Dimas berhak mendapat piala Oscar karena akting kalian begitu sempurna." Dora membatin sedih melihat Gendisnya harus menahan duka selama ini. "Kamu kenapa sih liatin aku terus?" ujar Gendis. "Ya aku kan punya mata, mau lihatin kamu berapa lama juga suka-suka aku, dong. Jangan lama-lama lihatin aku, antara naksir." Gendis melempar bantal kursi pada Dora. Kanaisen kayaknya naksir kamu, deh." Celetuk Dora. Gendis yang tadi tertawa renyah mendadak berubah sangar. "Bahas dia lagi. Sudah tahu aku wanita bersuami, masih saja dia goda-godain aku. Risih lo aku. Rah!" gerutu Gendis. "Jadi benar kalau Kak Nesen naksir kamu?" Dora merapatkan posisi duduknya pada Gendis dengan antusias. "Apa sih? Kenapa kelihatannya kamu seneng banget kalau tetangga depan rumahku si Om-Om keganjenan itu naksir aku?" rutuk Gendis. Wajah Dora berubah serius. "Entahlah, aku berdosa atau tidak, tapi jika memang Kak Nesen beneran naksir kamu kok aku rasanya pengen support gitu, ya?" Gendis menatap tajam Dora. Sahabatnya yang berwajah kekanakan dan bertubuh mungil itu melihat ke arahnya dengan wajah serius. "Ra, kamu gak lagi ngelindur? Aku wanita bersuami, sama kayak kamu. Kenapa kamu kesannya seolah-olah jodohin aku sama Nesen, sih? Karena kamu berhak bahagia, Des." Gendis mengerutkan kening. "Aku bahagia? Loh, kamu lihat sendiri, kan?" Dora memeluk Gendis erat. "Dis, maafin aku. Aku sahabatmu tapi selama bertahun lamanya tidak peka dengan kesedihanmu. Sahabat macam apa aku ini?" Dora seketika terisak. Isadora memang gadis ceria nan periang, tapi dia mudah sekali meneteskan air mata. Gendis melepaskan pelukan Dora. "Kamu lagi kenapa sih? Aku sedih kenapa? Lo, sudahlah, aku sudah tahu rahasia kalian. Tak usah lagi kamu teruskan sandiwara konyolmu bersama Dimas. Pernikahan bukan main-main, Des. Kok bisa Mimisus mengizinkan Dimas menikahimu?" Seketika Gendis terbelalak. "Tunggu, apa maksudmu? Mimisus bilang apa sama kamu?" Gendis tampak panik. Dora menggeleng. "Mimisus tidak pernah mengatakan apapun. Buku harianmu yang sudah bercerita banyak padaku. Maaf jika aku lancang, kau boleh mengataiku apa saja karena tanpa izin membaca buku harianmu." Lalu Dora menceritakan bagaimana dia bisa berakhir membaca diary milik Gendis di kamarnya tempo hari. Gendis lunglai dengan tatapan nanar setelah mendengar penjelasan dari Dora. "Dimas dan aku memang sangat dekat denganku sejak kecil. Selain sering ribut, Dimas perhatian padaku. Teman belajar, teman berantem, teman nyemil dan teman berpetualang. Dimas kecil sangat menggemaskan dengan tubuh gemoynya.
Tapi kenapa Dimas besar kini tampak menyebalkan di mataku? Itu semua karena apa? Dia sudah menawanmu sekaligus mengabaikanmu, Des. Dora berkata tegas di kalimat terakhir. Ra. Gendis merasa tenggorokannya kering dan tercekik. Rahasianya bersama Dimas selama ini sudah diketahui Dora. Aku tak ingin dibantah. Jangan keluar sanggahan apapun darimu. Aku sudah tahu semua ceritamu dari buku harianmu. Des, yang bodoh itu aku atau kamu? Aku sahabat yang tidak peka atau kamu yang mau saja dimanfaatkan oleh Dimas? Dora semakin terisak keras. Dora, Dimas sudah kuanggap saudaraku sendiri. Dia sangat dekat denganku karena seusia dan tumbuh bersama sejak kecil. Perhatiannya padaku kuanggap sebagai perhatian seorang saudara. Aku tak menduga jika selama ini dia menyukaiku. Dan kamu rela hancur seperti lilin demi untuk menutupi perasaan Dimas padaku. Kenapa Mimisus tega membiarkan Dimas menikahimu? Kamu berhak bahagia, Des. Bukan tertawan dan terkungkung dalam hubungan anehmu bersama Dimas. Dora berkata panjang lebar dan tidak memberi kesempatan Gendis untuk membela diri atau sekedar sedikit memberi penjelasan. Gendis tampak pasrah. Jauh di dasar hatinya dia merasa lelah. Sangat lelah. Pilih salah satu, bertahan dengan Dimas atau mendapatkan kebahagiaan dengan yang lain. Kenapa pilihanmu sangat sulit? Aku mencintai Dimas, Ra. Dora menyentil dahi Gendis. Sampai kapan kamu menahan sesak di dada? Gendis menghela napas dalam dan panjang. Sebetulnya, sejak awal menikah, Dimas sudah bersikap manis padaku dan berusaha untuk menyenangkan hatiku. Tapi lalu berubah saat Kak Rangga hilang. Dia benar-benar mencemaskan keadaanmu. Perasaannya padamu semakin bergelora. Mungkin di sudut hatinya yang terdalam, jika Kak Rangga benar menghilang, dia yang akan menjadi penggantinya dan benar-benar mengabaikan aku. Tapi anehnya aku tak bisa membencimu, Ra. Kamu sahabatku sejak lama, sahabat yang ceria, baik dan sangat menyenangkan. Aku suka berteman denganmu. Dora menyeka air mata dengan tisu serta berkali-kali membuang ingus yang sama deras keluar bersama air matanya. Aku tak bisa menerima perasaan Dimas. Dia saudaraku. Sudah kuanggap saudara. Oh, sungguh Dimas yang kini berubah tampan kenapa membuatku kesal? Dora mencebik. Jangan benci Dimas. Siapapun tidak bisa memilih pada siapa hati kita menjatuhkan pilihan. Ini soal perasaan, Ra. Toh, Dimas tidak berniat merebutmu dari Kak Rangga. Dia hanya memberimu perhatian, sama seperti saat kalian kecil dulu. Dora kembali menyentil dahi Gendis. Kamu masih saja membela Dimas? Sinetron banget nggak sih? Tak adakah rasa sakit hati di hatimu? Oh, ada, tapi kamu buta. Buta karena terlalu bucin. Omel Dora. Gendis terdiam. Ada perasaan lega Dora mengetahui semuanya. Ra, aku mohon, cukup rahasia ini sampai di kamu saja. Ya, aku harus menutup rapat rahasia suamiku. Dora membekap Gendis dengan bantal, gemas karena masih saja membela Dimas. Kamu menghilanglah sebentar dari hidup Dimas, bisa? Usul Dora. Gendis mengerutkan kening. Menghilang? Minta izin pada Dimas untuk mengunjungi orang tuamu. Ibumu juga lagi sakit, kan? Ibuku hanya sedang kumat asam lambungnya kemarin, tapi sekarang sudah sehat dan beraktivitas lagi. Sudah jualan ayam goreng lagi. Ucap Gendis. Tak apa, berilah alasan seperti itu pada Dimas. Tapi kamu pergi dan tinggallah di apartemenku. Jangan beritahu siapapun kamu tinggal di apartemenku. Terus aku harus ngapain di apartemenmu? Tanya Gendis. Me time. Bersenang-senanglah. Cuti pula dari pekerjaanmu. Bisakah? Gendis masih bingung dengan usulan Isadora. Begini, selama ini kamu setia pada Dimas, menjadi istri yang melayani apapun keperluan Dimas. Selama kamu tak ada bersamanya,
kita akan lihat apakah dia merasa kehilangan. Gendis terdiam, hening beberapa saat. Apakah Dimas akan merasa kehilangan aku, Ra? Tanya Gendis sangsi. Kalau Dimas merasa kehilangan, itu bagus. Tapi kalau tidak, kamu berhak menentukan pilihan. Apa kamu tak ingin bahagia, Des? Dicintai dan diratukan oleh seorang lelaki itu menyenangkan, sungguh. Jangan hanya kamu saja yang merajakan Dimas. Dia pun harus membuatmu merasa istimewa, Gendis. Dora gemas melihat Gendis yang masih saja ragu. Singkirkan dulu kebucinanmu. Tapi aku tak bisa membuka hati untuk yang lain, Ra. Sahut Gendis pelan. Siapa yang menyuruhmu membuka hati untuk yang lain? Itu urusan nanti. Andai Dimas tidak sedikit pun merasa kehilangan, ya sudah finish. Aku mendukung Kak Nesen merebutmu dari Dimas. Gendis melempar bantal kursi ke wajah Dora. Jangan sembarangan, kenapa sih, Ra? Ya ampun, Nesen. Kenapa harus dia coba? Ya terus kamu maunya siapa? Kak Nesen kulihat menaruh perhatian sama kamu. Malah Kak Sophie juga kemarin bilang gitu. Kak Nesen aneh, dia itu jarang akrab dengan perempuan, irit bicara. Tapi denganmu dia tampak berbeda. Ya, mungkin saja dia naksir kamu dan PK kalau Dimas adalah suami yang aneh. Aduh, aku bingung. Jangan bahas Nesen dulu, deh. Dia itu. Gendis menjeda ucapannya. Jauh di dasar hati Gendis, ada percikan kesejukan saat Nesen menyapa atau mencecarnya dengan basa-basi tidak pentingnya. Tapi Gendis berusaha menolak dengan bersikap ketus pada Nesen. Dia mencoba membentengi hatinya hanya untuk Dimas. Ra! Panggil Gendis. Aku mencintai Dimas dan dia meminta bantuanku untuk membuatnya melupakanmu. Jadi aku harus selalu memberikan cinta dan pengabdian yang utuh padanya. Dora bangkit dari kursi lalu mengambil segelas air dan memerciki Gendis dengan air tersebut. Hai, uka-uka bucin dalam tubuh sahabatku, keluarlah. Jangan ganggu Gendis, keluarlah. Dora melafalkan ayat kursi dengan kusuk pada air dalam gelas. Gendis gemas melihat tingkah Dora. Dia merebut gelas lalu menenggaknya dengan habis. Nggak mempan, Ra! Dora memukul kepala Gendis berkali-kali dengan bantalan kursi karena gemas dengan kebucinan Gendis. Keluar kau, uka-uka! Keluar! Dora dan Gendis bergumul di atas sofa. Kedua sahabat itu tertawa bersama melepaskan penat di dada. Saat mereka sedang bergumul, terdengar bel pintu rumah berbunyi. Pergumulan pun terhenti. Siapa? Bisik Gendis. Dora segera beranjak menuju pintu depan. Halo, Non Rara! Sapa Nesen ceria seraya membawa 3 Tupperware di tangannya. Ini satu untukmu, dan ini yang 2 boleh titip nggak untuk Kak Sophie dan Tante Gendis. Apa ini? Dora menerima Tupperware yang berisi makanan dari Nesen juga berbeda warnanya. Hasil resep baruku. Sahut Nesen. Sudah kubilang jangan panggil aku Tante. Serobot Gendis yang muncul di belakang Dora. Oh, Tante ada di sini, toh? Pantes tadi aku ke rumah nggak ada yang keluar. Kupikir Tante nggak mau nemuin aku. Kekeh Nesen. Gendis menaikkan sebelah cuping hidungnya karena Nesen tak mau mengubah panggilan padanya. Kak Nesen, nanti Gendis mau pergi beberapa waktu, mungkin agak lama. Ucap Dora. Oh, mau kemana? Tanya Nesen antusias. Mau healing. Sahut Dora. Oh, bulan madu, ya? Kan pengantin baru katanya. Kekeh Nesen lagi. Enggak, Gendis mau pergi sendirian. Mau healing sendirian aja. Kenapa tak ditemani suaminya? Tanya Nesen. Kak Nesen mau nemenin memangnya? Goda Dora. Seketika Gendis menimpuki Dora dengan bantalan kursi yang ada di ruang tamu. Tapi anehnya,
Ada gelenyar aneh di hati Gendis melihat Tupperware warna pink yang dimaksudkan Nathan untuk dirinya. S426. Gendis